Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dosimetri OSL dan reader. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani dengan NIM akhir 133. Saya Mutia Cahyani dengan NIM akhir 177. Saya Tiara Nasalia dengan NIM akhir 162. Saya Kretika Demisha Kusuma dengan NIM akhir 159. Saya Anissa Maulina dengan NIM akhir 163. Saya Dewa Farangga Putri dengan NIM akhir 156. Saya Alia Dewi Fortuna dengan NIM akhir 176. Saya Nadia Citromani Putri Bowo dengan NIM akhir 130. Oke, untuk yang pertama yakni pengertian dari OSL itu sendiri. OSL atau Optically Stimulated Luminescence adalah teknik dosimetri yang mengukur dosis radiasi berdasarkan cahaya yang dipancarkan oleh bahan kristal seperti Al2O3C saat dirangsang cahaya. Radiasi membuat elektron berperangkap lalu dilepaskan oleh cahaya stimulasi menghasilkan luminescensi yang sebanding dengan dosis radiasi yang diterima. Selanjutnya, prinsip kerja OSL. Yang pertama adalah paparan radiasi. Dosimeter OSL yang biasanya terbuat dari bahan seperti Al2O3C terpapar radiasi pengion. Radiasi ini menyebabkan elektron dalam bahan terperangkap dalam traps. Yang kedua adalah stimulasi optis. Setelah paparan, dosimeter OSL ditaruh di reader menggunakan cahaya, biasanya laser, untuk menstimulasi bahan. Yang ketiga adalah emisi cahaya. Cahaya yang diserap oleh bahan menyebabkan elektron yang terperangkap melepaskan diri dan kembali ke tingkat energi normal sambil memancarkan cahaya. Dan yang terakhir adalah pengukuran. Pengukuran yaitu reader mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan. Setelah itu, intensitas cahaya yang lebih besar menunjukkan dosis radiasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pengukuran dengan OSL. OSL digunakan untuk mengukur dosis radiasi secara akurat. Dosis paparan pada radiologi, radioterapi, dan lingkungan. Sensitivitas tinggi dapat mengukur dosis rendah hingga dosis tinggi. Formula dan perhitungan dosis OSL. Dosis serap atau D dihitung dengan dari intensitas luminensi atau L dengan rumus D per L per K dengan keterangan dosis yang diserap itu D dengan satuan gray atau miligray. L adalah intensitas luminensi yang diukur atau jumlah cahaya yang dipancarkan satuan relatif dan Combs. Yang terakhir K. K adalah faktor kalibrasi yang diperoleh dari proses kalibrasi menggunakan sumber radiasi yang diketahui. Selanjutnya, kerugian dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, sensitivitas tinggi. Di mana dosimeter OSL memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang sangat kecil. Yang kedua, keakuratan tinggi. Di mana dosimeter OSL memberikan hasil pengukuran dosis yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, dapat menjadi berulang. Dosimeter OSL dapat dibaca berulang kali tanpa kehilangan informasi dosis, sehingga memungkinkan untuk memantau dosis subjektif selama periode waktu yang panjang. Dan yang terakhir, fleksibilitas, di mana dosimeter OSL dapat diproduksi dalam berbagai bentuk dan ukuran, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, biaya. Sistem OSL cenderung lebih mahal dibandingkan dengan beberapa jenis dosimeter lainnya, seperti film dosimetri. Dan yang kedua, sensitivitas terhadap cahaya. Dosimeter OSL sensitif terhadap cahaya, sehingga belum disimpan dalam bentuk yang gelap untuk mencegah pengaruh cahaya terhadap hasil pengukuran. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi dalam OSL. Yang pertama yaitu pengaplikasian dosimetri OSL terhadap pemantauan dosis radiasi pasien dan staf di radiologi dan radioterapi. Yang kedua yaitu pengaplikasian dosimetri OSL terhadap verifikasi dosis dalam radioterapi, misalnya VRAT. Dan yang terakhir yaitu pengaplikasian dosimetri OSL terhadap pemantauan dosis lingkungan dan personal dosimetri. Oke, dan yang pertama yaitu pengaplikasian dosimetri OSL terhadap
foton dan elektron berbagai efek tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa dosimeter OSL memiliki presisi tinggi dan hasil pengukuran yang konsisten dengan dosimeter ionisasi. Menjadikannya alat yang andal untuk pemantauan dosis pasien dalam radioterapi. Nah, pada radiologi, radiolog menerima dosis tertinggi terutama selama prosedur embolisasi dan angioplasti. Nah, yang kedua yaitu pengaplikasian dosimetri OSL terhadap verifikasi dosis dalam radioterapi, misalnya VMAT. Nah, VMAT sendiri adalah volumetric modulated arc therapy yang merupakan teknik radioterapi canggih yang menggunakan dosis radiasi secara presisi ke tumor menggunakan gerakan vertikal arc dari mesin linear atau linear accelerator sambil secara bersamaan memodulasi satu keterangan Gentry atau representasi dua keterangan dosis atau jumlah radiasi terdetik, dan ketiga yaitu bukaan kolimater multilayer MLC yang membentuk kontur sidang di tumor. Nah, penjelasannya sendiri adalah mengevaluasi sistem dosimetri OSL komersial untuk pemeriksaan perencanaan VMAT, menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat digunakan untuk verifikasi dosis dalam perencanaan VMAT dengan pendekatan end-to-end. Selain itu, sistem ini memiliki produktivitas dan stabilitas yang baik dalam pengukuran dosis dengan variasi kurang dari 1% dari dosis yang ditentukan oleh sistem perencanaan. Dan yang terakhir yaitu pengaplikasian dosimetri OSL terhadap pemantauan dosis hubungan dan personal dosimetri. Dosimeter OSL seperti yang menggunakan material AL2O3J digunakan untuk mengukur dosis radiasi hubungan, terutama setelah insiden nuklir atau untuk pemantauan rutin di sekitar fasilitas nuklir. Lalu, dosimeter OSL dapat digunakan untuk mengukur dosis radiasi di sekitar, digunakan untuk mengukur dosis radiasi di sekitar ruang radiologi diagnostik, membantu dalam menilai paparan radiasi di area yang diawasi dan terdekat. Selanjutnya, prinsip kerja reader OSL. Reader OSL bekerja dengan memberikan stimulasi cahaya, biasanya menggunakan LED dengan panjang gelombang tertentu, ke dosimeter yang telah terpapar radiasi. Kemudian, cahaya ini membebaskan elektron yang terperangkap dan menghasilkan emisi cahaya yang kemudian dideteksi oleh fotodioda atau fotomultiplier tube. Kemudian, sinyal cahaya ini diubah menjadi nilai dosis radiasi oleh sistem pembaca. Selanjutnya ada, nah ini ada contoh gambar reader OSL. Dari presentasi kelompok kami dapat diambil kesimpulan, dosimetri OSL adalah metode pengukuran dosis radiasi yang akurat dan sensitif dengan memanfaatkan memenuhi esensi dari bahan seperti AL2O3J saat yang standar. Keunggulannya termasuk kemampuan membaca ulang atau non-destruktif, sensitivitas tinggi, dan stabilitasnya. Reader OSL berfungsi untuk mengukur dan menghitung dosis menjadi data dosis yang akurat. Sistem ini juga banyak digunakan dalam pemantauan radiasi personal, medis, dan lingkungan. Oke, mungkin cukup sekian